Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, salam hormat untuk Abah Gus Samsudin yang saat ini lagi mendekam di balik jeruji besi, ya, karena sebuah fitnah yang terus-terusan ditujukan kepada beliau. Nah, hari ini saya akan membahas fitnah-fitnah, ya, sebuah perayaan di balik duka cita yang dialami oleh Abah Gus Samsudin. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh seorang pesulap merah, yang dimana dia membawa seorang ustadz yang katanya ada abangnya atau siapa, ya, namanya Muadz kalau nggak salah juga. Nah, nanti saya akan berikan poin-poinnya. Cuman saya mau ngasih kesimpulan di awal dulu. Yang saya lihat di situ, ini ada keperpihakan, ya, sayang sekali. Tapi yang saya cukup salut di sini adalah ustadz tersebut dengan sopan menyebutkan Mas Samsudin. Beda sekali dengan pesulap merah. Setidaknya, ya, ustadz-ustadz yang ada di lingkungan atau dekat dengan pesulap merah harus memberi atau menegurlah. Jangan melihat pesulap merah itu karena terkenal seplanet Indonesia, ya, banyak uang, banyak harta, lantas kita yang sebagai ustadz mungkin yang penghasilannya pas-pasan atau tidak sekaya dia, merasa segan gitu untuk menegur. Ya, karena saya bukan ustadz, saya nggak tahu ayat-ayat, tapi yang pasti dalam Al-Quran pasti ada yang dimana jika orang tersebut sudah melampaui batasan-batasan sebagai manusia, maka hendaklah kita menegurnya. Nah, kenapa saya bilang begini, Pak Ustadz? Karena yang saya lihat di sini dari kata manggil saja, ya, dia bilang dukun, padahal kita semua sebagai pengikutnya nggak ada bilang Gus Samsudin dukun. Gus Samsudin dalam konten-kontennya berperan sebagai orang yang dimana sebagai guru, sebagai ahli ulama, sebagai ahli yang memahami agama seperti itu. Nah, jadi itu sangat jauh sekali dari kata Gus Samsudin itu disebut dukun. Nah, kemudian dari pemanggilan nama aja banyak banyak dimiring-miringkan gitu. Ada nama Udin, ada pokoknya yang nggak mengenakkan lah di hati kami para pendukungnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ini kan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang suci, ya. Setidaknya Marcel bisa menghargai dan menjaga hati para pendukung, para keluarga dan anak daripada Gus Samsudin. Itu yang saya ingatkan dari kemarin-kemarin kepada kepada pesulap merah. Ini Ustadz Muadz, ya, orang yang dekat sama pesulap merah. Tolonglah, ya, tidak ada orang yang benar-benar suci dari kesalahan. Bahkan saya kalau bisa menilai Marcel Radipal itu kerap sekali mengambil video orang tanpa memberikan royalti kepada mereka. Sementara video-video yang diupload ke channelnya beliau itu kan bermonetisasi semua gitu. Yang kemudian ini dibalik dukanya Gus Samsudin, dia mencari untung kan dengan membuat judul, tapi isi dari dalamnya itu seolah-olah menyudutkan. Ya, walaupun saya melihat dan mendengar pesulap merah berulang kali mengatakan semoga Udin tobat nanti setelah kejadian ini dan lain-lain. Kejadian ini adalah ajab bagi beliau dan lain-lain. Nah, Marcel juga ingat, ya, Marcel juga pernah mengalami kesusahan, kesulitan, ya, karena tindak tanduknya. Kemarin itu ada Bu Ida Daya, itu yang kita tahu, ya, karena Marcel kan terkenal itu baru berapa tahun belakangan, ya. Kemudian pasca menyerang Gus Samsudin, beliau naik drastis. Mungkin yang di sini menganggap, ya, Marcel ini musuhnya si Gus Samsudin, tapi tidak sebaliknya, Ustadz. Gus Samsudin itu nggak pernah nganggap Marcel itu musuhnya, ya, tidak pernah. Kalau pernah, ya, kalau ada ngomong Marcel itu musuh saya gitu, coba tunjukkan di mana videonya, ya, di-tag-kan, di-link-kan gitu. Nah, coba saya mau lihat. Karena yang saya tahu sebagai pengikutnya Gus Samsudin selalu menganggap saudara musuh-musuhnya, ya. Kalau dibilang gini, ya, Ustadz, ya, Ustadz pasti sepaham dan sependapat sama Gus Samsudin kalau dibilang kenapa nggak mau collab, kenapa nggak mau pembuktian. Percuma, Ustadz, ya. Adik Anda itu kan pesulap merah, adik Anda katakan. Adik Anda itu cuma mau nyari selahnya dan celahnya saja gitu. Kayak mana yang gaib mau dibuktikan? Ibaratnya gitu. Dan kemudian ketika dibuktikan adanya kan
Gus Samsudin itu pernah datang ke podcast-podcast, ke TV itu pernah. Ujung-ujungnya di situ apa? Diolok-olok. Kemudian dipotong-potong videonya untuk dihujat. Untuk apa seperti itu? Apakah baik untuk masyarakat Indonesia seperti itu? Saya mau tanya gitu. Apakah dengan hilangnya Gus Samsudin, katakan hilangnya Gus Samsudin, ya, oknum-oknum dukun di luar sana akan hilang? Saya rasa tidak. Ya. Karena saya mau ungkapkan yang dilakukan Masar hanya untuk kontenisasi, untuk mendapatkan monetisasi adsensi dia. Ya, itu yang saya lihat gitu. Nah, kalau kita memberi edukasi, kita tidak usah menjatuhkan. Menurut saya seperti itu, Ustadz. Jadi di sini tadi saya rangkum ya, walaupun nanti tadi udah dibahas tapi nggak apa-apa. Ya, di sini yang saya garis bawahi adalah beberapa. Yang pertama adalah pesulap merah liburan syukuran akibat Gus Samsudin yang masuk penjara. Ya, ini saya kira sudah sangat salah ini. Ya, liburan karena syukuran gitu ya. Ya nggak tahu pengertiannya apa, karena saya ada lihat di situ ada katanya syukuran. Syukuran karena Gus Samsudin masuk penjara karena tindak tanduknya katanya. Lah, wong Marcel pesulap merah ini nggak memahami konteks video yang memperkarakan Gus Samsudin. Gus Samsudin ini dipotong videonya. Peran Gus Samsudin situ ada gitu. Sementara untuk aliran sesat itu kan hanya sebuah cerita, kemudian akan ditobatkan. Saya capek berbusa ngomong ini. Karena mereka ini seperti ditutup hatinya apa ya. Gak mau itu melihat tuh videonya 33 menit gitu. Ya. Oke. Kemudian pesulap merah senang karena fitnah di konten-konten Gus Samsudin kepada saya katanya. Marcel diduga lakukan filter spam. Jadi siapa-siapa yang membela Gus Samsudin tidak akan terbaca. Nah, saya ada kecurigaan di channelnya pesulap merah ya. Itu sering sekali komentarnya itu positif semua. Sementara kalau dilihat dari Gus Samsudin itu berimbang gitu. Artinya yang saya rasakan sebagai konten kreator melihat pesulap merah ini sepertinya memfilter ya. Memfilter orang-orang yang mencoba untuk membela Gus Samsudin itu gak usah ditampilkan komentarnya. Dan itu ada filter seperti itu. Ya, itu saya lakukan gitu. Saya lakukan kalau misalkan saya hanya memfilter kata-kata yang tidak baik, yang mengarah kepada pertikaian nantinya. Saya filter itu. Nah, tapi kalau di pesulap merah ini nampaknya lebih spesifik lagi gitu. Jadi pendukung beratnya Gus Samsudin itu nggak akan bisa berkomentar karena difilter tadi. Itu pandangan saya ya, menilai seperti itu. Ya, kemudian konten azab adalah konten original, tidak nyomot-nyomot yang saya hargai. Nah, ini jadi pesulap merah ini kontennya terakhir ini adalah konten original. Nah, untuk Ustadz Muaz ya, kenapa saya bilang konten original? Karena dia nggak nyomot video ini. Jadi fokus kepada panjenengan sebagai ustadz, kemudian mengomentari Gus Samsudin itu masih diperbolehkan gitu. Dan sah-sah saja selagi masih sebatas wajar. Tapi kalau dia seringnya itu Pak Ustadz ngambilnya nyompotin video kemudian dihina, dicaci, diolok-olok, itu dia Pak Ustadz. Nggak izin pula videonya diambil. Kemudian kemarin tuh ada terakhir dia ngambil di media sosial lain, Lambi Turah, padahal di mana itu ya, pokoknya ada ngambil dikomentarin gitu, ujung-ujungnya untuk mendulang uang juga. Gimana Pak Ustadz menanggapinya? Kalau misalnya Pak Ustadz nanggapin orang dari kesusahan kita make nama dia, kemudian kita happy karena mendapatkan duit dari si tokoh tadi, kayak mana Pak Ustadz hukumnya? Nah, coba Pak Ustadz dijawabkan gitu. Ya, ini ya. Coba Marcel edukasi anak-anak muda yang pacaran ketika puasa, jelas salah. Berani nggak itu mengedukasinya? Itu jelas salah kan. Dalam Islam juga nggak diperkenankan untuk pacaran ya. Coba Marcel yang nggak apa ya, yang nggak berarus gitu, atau yang udah ada di masyarakat dan salah, coba Mas Marcel itu lempengkan gitu. Kalau memang benar-benar mau membenarkan yang sudah salah di tengah masyarakat. Nggak usah kita yang merasa Gus Samsudin ini mengedukasi, panjenengan ributin gitu. Nah, kemarin itu juga masalah masalah wanita meninggal pada saat pengobatan, itu juga panjenengan komentari juga, menyudutkan Gus Samsudin juga, tahu nggak terbukti bersalah kan gitu.
Jadi panjenengan ini banyak yang berburuk sangka gitu. Nah, jadi kemudian selalu mengatakan keburukan kesalahan orang lain tanpa mengungkap kebaikan dan edukasinya. Jenis kontennya juga udah beda. Jadi pesulap merah ini bilangnya Gus Samsudin tuh harus taubat ya. Penjara ini sebagai pelajaran dan lain-lain, itu saya harus ungkapkan karena itu yang dikatakan beliau. Tapi Marcel perlu ingat, orang itu ya punya kemampuan ya, punya jenis kontennya itu bermacam-macam. Gak mungkinlah Gus Samsudin menjadi pesulap merah ataupun pesulap merah menjadi Gus Samsudin. Kita punya stylenya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk pesulap merah, jenis konten Gus Samsudin itu adalah laga ya. Kemudian ada agamanya, ada agamisnya, religinya, kemudian ada penobatannya, nah, gitu. Jadi itu ada drama-drama di film-film Indonesia dulu banyak seperti itu. Nah, jadi itulah yang dilakukan Gus Samsudin, gitu. Sebatas ini sih saya melihat Gus Samsudin kalau memahami videonya, kalau menonton videonya awal sampai habis, pasti memahami maknanya. Tapi kalau membenci Gus Samsudin, melihat video itu dari cuplikan atau potongan dari media-media sosial yang tidak bertanggung jawab, hanya mengambil klimaknya saja, wallahu alam, pasti akan mispersepsi, pasti akan hilang makna dari Gus Samsudin itu membuat video itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi Ustadz ya, saya mohon kepada panjenengan coba melihat yang terjadi sama Gus Samsudin ini adalah keseluruhan. Terbukti kok dari videonya yang aliran sesat tukar pasangan, di situ ada Gus Samsudin ngomong-ngomong apa, panjenengan harus nonton, panjenengan harus komentarin gitu. Saya nggak minta panjenengan untuk di pihak Gus Samsudin, tetapi saya minta panjenengan ya untuk memberi pelajaran dan edukasi juga kepada pesulap merah gitu. Tidak mungkinlah orang itu selalu benar, itu aja sih yang saya mau katakan. Mungkin sampai sini dulu Ustadz, Marcel, dan para orang-orang yang selalu menghujat dan memusuhi Gus Samsudin. Ya, ini bulan Ramadan, dosa juga memusuhin orang, dosa juga menghujat orang. Komentar Anda itu di media sosial tentunya di hati juga terekam. Ya, jadi hati-hati ya, nanti amal ibadah kita yang malah tergerus gara-gara sifat dengki tadi. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.